Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Gerak lurus dan gerak melingkar itu terdiri dari dua aspek, yakni aspek pengetahuan dan keterampilan, yakni aspek pengetahuannya 3.2 dan aspek keterampilannya 4.2. Nah, kemudian untuk indikator aspek pengetahuannya terdiri dari 3 poin, ini bisa dibaca. Kemudian aspek keterampilannya juga 3 poin, ini bisa dibaca langsung sendiri. Baik, langsung ke materi. Bahwasanya materi yang pertama harus kita bahas adalah tentang gerak lurus. Nah, gerak lurus itu apa? Gerak lurus adalah gerak pada lintasan yang berupa garis lurus ya. Jadi kalau ada benda bergerak kok lintasannya berupa garis lurus, berarti dia adalah disebut sebagai gerak lurus. Pada gerak lurus ada dua besaran yang sering kita salah menafsirkannya, yakni jarak dan perpindahan. Ini sebenarnya berbeda. Karena apa? Karena jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda. Jadi pada jarak itu dia hanya melihat nilai atau melihat panjang lintasan tersebut tanpa melihat arahnya. Nah, oleh karena itu jarak ini bisa disebut juga sebagai besaran skalar, yaitu. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi dari suatu benda, sehingga dia itu perpindahan itu melihat posisi awal dan posisi akhir. Nah, sehingga dia bisa dikatakan sebagai besaran vektor. Untuk memahami perpindahan dan jarak bisa kita lihat contoh berikut. Untuk contoh yang nomor 1, misalnya ada seekor kucing bergerak dari titik A ke titik B. Ini dari titik A ke titik B. Nah, titik A -2 ke titik B 3. Nah, untuk menghitung jarak itu dengan menghitung panjang lintasannya, yaitu dari A ke B itu berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya adalah 5 meter. Nah, sedangkan ketika kita ditanya berapa perpindahannya, nah perpindahan itu adalah selisih dari posisi akhir dengan posisi awal. Posisi akhirnya 3, posisi awalnya adalah -2, berarti selisihnya atau perubahannya berarti 3 min 2. 3 min 2 berarti 5. Kebetulan sama antara perpindahan dan jarak di sini. Kita lihat contoh yang nomor 2. Sebuah mobil bergerak dari P kemudian ke Q dan berakhir di R. Tentukan jarak dan perpindahan mobil tersebut. Nah, ini dari P, Q, R. Nah, kita hitung jaraknya dulu, berarti panjang lintasannya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jaraknya adalah 12. Karena lintasan yang ditempuh PQR tadi adalah 12 meter. Kemudian kalau perpindahannya, ingat perpindahan hanya melihat posisi akhir dan posisi awal. Posisi akhirnya berada di R, posisi awal di P. Dia hanya melihat itu perpindahan itu ya. Berarti selisih posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya adalah -3, posisi awal 1, berarti -3 min 1 berarti min 4 meter. Karena min berarti arahnya ke kiri ya. Itu kalau plus ya berarti arahnya ke kanan. Itu sudah lanjut. Nah, sekarang gerak lurus ada dua macam, ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Atau singkatannya gerak lurus beraturan itu adalah GLB. Nah, GLB itu apa? GLB adalah merupakan gerak lurus suatu benda dengan besar kecepatan tetap. Nah, jadi kecepatannya tetap ya. Jadi geraknya itu pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Kalau kecepatannya tetap berarti percepatannya adalah 0 itu. Di mana gerak lurus beraturan itu memiliki persamaan V sama dengan S dibagi T. V itu kecepatan, S jarak, T waktu. Nah, kita lihat contoh, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan tetap 20 meter per sekon selama 2 menit. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nah, ini ketahui kecepatannya 20, waktunya adalah 2 menit.
harus jadikan sekon karena satuannya sekon, satuan waktu itu berarti 2 menit 120 sekon. Jaraknya berapa? S sama dengan V kali T ya, V kali T, V-nya 20, T-nya 120, sehingga kalau dikalikan 20 kali 120 2400 meter. Jaraknya 2400 meter. Untuk contoh soal yang nomor 2, sebuah truk menempuh perjalanan sejauh 72 km dalam waktu 2 jam. Nah, berapakah kelajuan mobil tersebut? Ini ada yang diminta adalah km per jam, kilometer per jam, sehingga kita tidak perlu merubah waktu di sini. Nah, diketahui jaraknya adalah 72 km, waktunya 2 jam. Langsung saja V sama dengan S dibagi T. S-nya 72 dibagi 2 berarti 36 km per jam. Lanjut, sekarang gerak lurus yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Yakni gerak lurus ya dengan kecepatan yang berubah secara teratur, atau dengan kata lain ada percepatan yang tetap di sini. Ini percepatan tetap. Pada GLBB itu ada dua kecepatan, ada kecepatan awal dan kecepatan akhir V0 VT. Ya, ini yang perlu diingat, garis bawahi bahwasanya bedanya GLB dengan GLBB. Kalau GLB kecepatannya hanya ada satu, tapi kalau GLBB itu kecepatannya ada dua. Jadi kalau ada soal kok kecepatannya itu terdiri dari dua macam, berarti jelas dia adalah GLBB. Nah, untuk persamaannya pun beda karena kecepatannya ada dua, ada V0 ada VT. Nah, ini ya, kecepatannya berarti VT sama dengan V0 kecepatan awal tambah A kali T. Ini sedangkan jarak itu adalah V0 plus VT dibagi 2 kali T. Nah, ini atau bisa disederhanakan ini dengan ini, sama sebenarnya. S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Di sini kan ada T ya, ini ada AT kuadrat. Nah, sedangkan VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Tuh. Selanjutnya contoh, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal sebesar 5 meter per sekon, kemudian dipercepat 2 meter per sekon kuadrat dalam waktu 2 detik. Berapakah kecepatan akhir mobil tersebut? Nah, ini kecepatan awalnya adalah 5 ya. Percepatannya adalah 2 ya, ini 2 meter per sekon kuadrat selama 2 detik 2 sekon. Nah, berapa kecepatan akhir mobil? Tadi di persamaan sudah ada, VT sama dengan V0 plus A kali T. V0 kecepatan awalnya 5 ditambah percepatannya 2, waktunya 2, 5 tambah 2 kali 2 4, 4 tambah 5 9, berarti kecepatannya adalah 9 meter per sekon. Untuk soal yang nomor 2, truk mula-mula diam kemudian bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon setelah menempuh jarak sejauh 12,5 meter. Ya, berapakah percepatan yang dialami mobil truk tersebut? Nah, ingat di sini ada mula-mula diam. Berarti kalau diam itu kecepatannya adalah 0, tidak ada kecepatan. Ya, berarti kecepatan awalnya adalah 0, jaraknya 12,5 meter, kemudian kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Berapa percepatannya? Ya, dari persamaan yang sudah ditulis tadi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Tinggal masukkan kecepatan akhirnya adalah 10, masukkan sama dengan kecepatan awalnya 0 kan ya, dimasukkan di sini 0 tambah 2A, percepatannya di sini yang kita cari ya. Sedangkan S-nya sudah ada 12,5. Ini disederhanakan dulu.
nanti ketemu disederhanakan 10 kuadrat jadi 100, 2 kali A kali 12,5 itu sama dengan 25A. Berarti ini pindah ruas, berarti A pindah ke sini, sedangkan 100 pindah sini, sehingga hasilnya adalah 100 dibagi 25, hasilnya adalah 4 meter per sekon kuadrat, sehingga percepatan yang dialami truk adalah 4 meter per sekon kuadrat. Kemudian gerak melingkar. Nah, gerak melingkar adalah gerak benda yang memiliki lintasan berbentuk lingkaran. Jadi kalau benda kok lintasannya berbentuk lingkaran, jelas dia itu adalah gerak melingkar. Kemudian dalam gerak melingkar sendiri ada beberapa besaran yang penting, diantaranya adalah besaran perpindahan sudut. Ini simbolnya adalah theta. Nah, ini satuan dari sudut adalah derajat atau radian. Ini jadi bisa kita pilih derajat atau radian. Ini radian, dimana 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Ini ya, itu. Besaran radian tidak berdimensi, hanya berupa nilai, dia tidak punya dimensi. Kemudian ada lagi kecepatan sudut, dimana kecepatan sudut adalah selisih perubahan sudut dibagi dengan lamanya waktu, delta theta dibagi delta t. Nah, satuan dari kecepatan sudut adalah radian per sekon, rad per sekon. Kemudian ada percepatan sudut, yakni perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu, satuannya adalah rad per sekon kuadrat. Nah, ini analogi rumus dari gerak lurus dan gerak melingkar. Ini bisa dilihat hampir sama ya, hampir sama antara gerak lurus dengan gerak melingkar, linier dan anguler. Hampir sama, gerak lurus linier, gerak melingkar gerak anguler. Ini hampir sama, persamaannya hampir mirip sama, simbolnya saja yang berbeda. Contoh, partikel bergerak melingkar dengan jari-jari 3 meter beraturan dari keadaan diam. Kalau keadaan diam berarti kecepatan awalnya adalah 0. Mendadak kecepatan sudutnya menjadi 20 rad per sekon. Ya, dari 0 menjadi 20 rad per sekon. Berapakah besarnya sudut yang ditempuh dalam waktu 4 detik dan berapa besar kecepatan linearnya? Ini yang ditanyakan adalah sudut yang ditempuh, berarti ini dari analogi tadi kan bisa dilihat theta sama dengan sudut yang ditempuh sama dengan sudut awal tambah kecepatan sudut kali t. Nah, dimana kecepatan sudut awal karena diam berarti kecepatan sudut awalnya adalah 0 ya. Kecepatan sudutnya 20 dikali selama 4 detik. Nih, berarti 20 kali 4 80. Berarti besarnya sudut yang ditempuh adalah 80 radian. Kemudian berapakah besarnya kecepatan linier? Dari persamaan tadi bisa dilihat bahwasanya kecepatan linier sama dengan jari-jari dikali kecepatan sudut. Jari-jarinya ada 3 meter, kecepatan sudutnya 20, berarti 3 kali 20 berarti 60 meter per sekon. Kecepatan linier partikel tersebut adalah 60 meter per sekon. Contoh yang kedua, partikel bergerak melingkar dengan jari-jari 3 meter, mula-mula memiliki kecepatan sudut 5 rad per sekon. Jadi kecepatan sudut awalnya 5 rad per sekon, dipercepat secara teratur. Nah, setelah 10 detik ternyata kecepatan sudutnya menjadi 20 rad per sekon. Berapakah besar percepatan sudut dan sudut yang ditempuh partikel tersebut? Pertama kita cari dulu percepatan sudutnya, bisa kita masukkan di persamaan kecepatan sudut. Omega sama dengan omega 0 plus A kali T. Ya, kecepatan sudut akhirnya kan sudah diketahui 20 rad. Kecepatan sudut awal adalah 5. Nah, kemudian percepatannya nih yang dicari, percepatan sudutnya yang dicari, T waktunya selama 10 detik. Tinggal dimasukkan. Berarti 5 ya, 5 plus
A kali 10 sekon ya. Nah, hasilnya ini kalau disederhanakan ya, disederhanakan menjadi A sama dengan 1,5 rad per sekon kuadrat. Jadi ini percepatannya, percepatan sudutnya adalah ini. Kemudian sudut yang ditempuh, untuk mencari sudut yang ditempuh seperti analogi rumus yang tadi, berarti theta sama dengan omega 0 T plus setengah AT kuadrat. Omega 0 nya sudah kita lihat tadi 5, waktunya selama 10 ditambah setengah ya, setengah kali percepatan sudut. Bisa kita ambil dari yang tadi itu 1,5 rad dari hasil yang sebelumnya kali 10 kuadrat. Ini setelah dihitung hasilnya adalah 125 radian. Sudah itu teori tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, untuk aplikasinya ini bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang paling gampang, yang menarik bisa kita lihat di acara MotoGP ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini. Nah, ini ya. Bisa dilihat. Ini gerak lurus. Nah, gerak lurus ya pada lintasan berbentuk lurus ya. Ini terjadi percepatan ya, terjadi percepatan. Nah, ini kalau ini pada gerak melingkar. Nah, melingkar bisa dilihat. Pada gerak melingkar bisa dilihat ini ya, ini termasuk gerak melingkar ini. Ya, karena pelintasannya berbentuk lingkaran. Ini. Sudah. Nah, itu tadi materi tentang gerak lurus dan gerak melingkar. Kalau ada yang ditanyakan bisa tanya di WA ya. Itu sudah. Sekian dari saya. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.